Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni, mahasiswa S2 Pendas, akan mengerjakan soal ujian akhir semester genap 2020-2021 mata kuliah aplikasi statistika terapan, dosen pengampu Bapak Dr. Aryo Andri Nugroho SSI MPD. Karena MPN saya genap, maka saya akan mengerjakan soal nomor 2. Peneliti akan menguji hubungan antara minat belajar X terhadap hasil belajar Y. Data yang diperoleh sebagai berikut: data X dan Y. Kita cari: A. Tulis hipotesis masalah penelitian. B. Tentukan persamaan regresi. C. Apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Jika ada, berapa besar pengaruhnya? Hitung korelasi dan interpretasikan hasilnya, termasuk hubungan kuat atau lemah. Yang pertama, kita uji hipotesis, yaitu H0. Tidak ada hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar. HA. Ada hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar. Taraf nyata 0,05 atau 5%. Menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0, maka apabila F hitung kurang dari F tabel 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian kita copy pastekan data X dan Y di analyze di SPSS 24. Kemudian variabel view-nya namanya X dan Y, desimal kita buat 0, label kita beri nama minat belajar dan hasil belajar, line-nya kita buat center, measure-nya buat scale. Kemudian data view. Untuk mencari persamaan regresi, ini yang B, ini kita akan baca tabel di koefisien. Di koefisien ini yaitu persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya adalah konstan negatif 0,036 dan Y-nya adalah minat belajar 0,581. Karena B-nya ini bernilai positif, maka artinya ada hubungan positif, yaitu dengan minat belajar. Maka kalau kita lihat tabelnya nanti juga diagram batang dan diagram garisnya ini naik, artinya bahwa minat belajar ini bernilai positif terhadap hasil belajar. Untuk yang ketiga, kita akan mencari apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika ada, berapa besar pengaruhnya? Maka kita bisa lihat di tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini. Nah, karena di sini signifikansinya 0,000 atau F hitungnya 0,000, ini kurang dari F tabel 0,05, maka ada pengaruh yang signifikansi dari minat belajar terhadap hasil belajar. Terus seberapa besar sih pengaruhnya? Kita bisa lihat di model summary. Nah, ini R square-nya 0,852. Ini artinya 85,2%. Ini dipengaruhi oleh minat belajar siswa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kita akan mencari yang D, hitung korelasi dan interpretasikan hasilnya, termasuk kuat atau lemah. Maka kita bisa lihat di bawah sendiri, yaitu correlation. Ya, kita lihat Pearson correlation-nya 0,923. Artinya ini karena 0,923 termasuk 0,81 sampai 1, maka korelasinya sempurna. Jadi nilai kriteria korelasinya sempurna. Demikian yang dapat saya kerjakan untuk ulangan akhir ujian akhir semester
statistika ini jika ada kekurangan mohon bimbingannya.